You're weary from it all, been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu kita lewati, ada di minggu yang keempat di bulan September. Kita tetap ada dalam seri khotbah Waves, yang artinya adalah gelombang, ombak. Dan ada gelombang yang gelombang suara, ada gelombang brain waves, dan berbagai macam gelombang yang ada. Namun hari ini kita nanti akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Kau menghibur yang susah hati, Kau menguatkan yang lemah, firman-Mu selalu adalah jawaban. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, lewat hamba-Mu yang menyampaikannya sesuai dengan pimpinan-Mu, ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana ada gelombang, ombak, waves, yang Jesus calm the storm, Yesus menghadik, menenangkan, dan juga ada Yesus yang berjalan di atas gelombang, He walks on the waves, di air, permukaan air yang bergelombang tersebut. Dan minggu yang ketiga, kita belajar bagaimana bahwa kita meminta hikmat dalam menghadapi ujian, maupun terluput dari cobaan. Ya, kita harus meminta hikmat untuk menghadapi apa yang kita hadapi, karena pembentukan yang ada memproses kita mempunyai ketekunan mencari Tuhan dalam berdoa, dalam melakukan firman Tuhan, dan kita meminta jangan bimbang, jangan mendua hati. Kalau tidak, itu seperti like a wave of the sea, seperti ombak di lautan yang terombang-ambingkan ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Saya kira dan percaya perjalanan kita akan diperkaya di dalam Tuhan, yang mendalam di dalam Kristus, dan kita semakin bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita bicara tentang waves yang memberikan sebuah ingatan pada kita, supaya kita jangan lari dari panggilan Tuhan yang sudah Tuhan tepatkan dalam hidup kita, karena ada ombak, ada gelombang yang datang menerpa oleh karena perbuatan kita. Ya, ini kita akan ambil dari kisah Yunus. Yunus ini bukan sekedar cerita kisah anak-anak sekolah minggu, namun ini sebagai kita sebagai orang dewasa dengan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Kita melihat bagaimana seorang Yunus yang dimana Tuhan izinkan karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, dimana ada ombak, gelombang yang datang menerpa, sehingga dia masuk di dalam perut ikan. Ya, kita akan lihat dulu dari Yunus pasal 2, doa Yunus di dalam perut ikan. Ya, kita ambil dari pasal 2, setelah itu nanti kita akan lihat di pasal 1, di mana seorang Yunus, seorang nabi yang Tuhan panggil, yang Tuhan utus untuk memberitakan kabar baik, kasih kebaikan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Namun seorang nabi Yunus ini tidak rela bahwa Tuhan yang baik menolong, menyelamatkan orang yang berdosa seperti Niniwe tersebut. Kita lihat di Yunus pasal 2 bahwa konteks Yunus sudah di dalam perut ikan. Ya, jadi konteksnya Yunus sudah di dalam perut ikan. Kita lihat doa ucapan syukur Yunus.
Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Orang yang sudah desperate, orang yang kehilangan jalan, ya, dalam konteksnya dia ada di dalam perut ikan. Selama 3 hari, 3 malam. Dengan suasana, kondisi yang ada kita bisa bayangkan. Kalau kita misalkan ditempatkan di sebuah tempat yang sangat tidak nyaman, bagaimana rasanya? Ia ingin dilepaskan, ia ingin mengalami kelepasan. Namun di tengah kondisi yang terpuruk seperti itu, dia berseru pada Tuhan. Di dalam perut ikan yang tentunya bau, tentunya gelap, dan tentunya banyak perkara-perkara yang dia tidak pernah lihat yang mengerikan di dalam perut ikan yang besar itu. Untuk itu saudara, di tengah kesesakan kita berseru dan kita diluputkan. Tuhan akan menyatakan pertolongannya untuk meluputkan kita. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu, waves, your waves, melingkupi aku. Karena gelombang yang datang, yang dimana dihempaskan, sehingga juga Tuhan kirimkan ikan besar yang menelan Yunus ini di dalam perut ini. Dan di situ adalah proses kisah bagaimana hati seseorang yang tidak sinkron kepada maunya Tuhan. Dan Tuhan izinkan perut ikan yang besar menelan Yunus sehingga ada di dalam perutnya. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ya, kalau bahasa Inggrisnya seaweed, ya, rumput laut yang melilit kepalanya dan sebagainya. Karena di dalam dasar lautan yang dalam, ya, begitu hal yang berbeda dengan daratan. Ya, makhluk yang ada di daratan adalah binatang berkaki 4, 2 dan sebagainya. Namun ini adalah ikan yang ada, maupun juga batu karang, rumput laut, ubur-ubur dan berbagai macam makhluk yang ada di lautan tersebut. Yang dia tidak pernah bayangkan, dan dia ada dan kondisi dan Tuhan mengirimkan ikan yang besar. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Karena hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita dari lubang yang terdalam sekalipun. Dalam lautan, untuk konteks Yunus, yang sangat dalam. Bahkan gunung di bawahnya ada akarnya ataupun pondasinya sampai ke lautan. Dan Yunus mengalami itu semua yang tidak menyenangkan. Namun di balik semua itu, Tuhan ingin Yunus bertobat. Tuhan ingin kita mengakui kesalahan kita. Tuhan ingin kita berubah dari yang semena-mena dengan kekuatan kita, maupun juga pandangan kita yang keliru tentang kasih Tuhan, rencana Tuhan untuk jiwa-jiwa dalam hidup kita, panggilan Tuhan, supaya kita berbalik kepada jalannya, pada panggilannya. Saudara terkasih, ada orang yang dipanggil Tuhan untuk sepenuhnya memberikan hidupnya, melayani di dalam ladang Tuhan, untuk pergi ke sebuah kota, sebuah tempat, ataupun melakukan sebuah tugas, sekalipun itu mungkin tidak glamor, tidak secara materis, tidak menguntungkan. Namun apabila itu adalah panggilan Tuhan, siapkan diri kita, lakukan kehendak Tuhan, lakukan perintahnya, dan kita taat, kita yakin percaya. Semua perjalanan itu indah, karena Tuhan akan membawa kita melewati hal-hal yang ada terjadi dalam dunia ini, sehingga kita dapat menceritakan tentang kebesaran Tuhan, kesempatan lewat hidup kita, membawa pesan dari Tuhan untuk kita bagikan pada orang-orang berdosa, orang-orang yang Tuhan putus kita untuk melayani, baik itu penginjilan, pengembalaan, pemuritan, cell group dalam bentuk pelayanan yatim piatu, maupun
janda-janda miskin, maupun pelayanan anak-anak gelandangan, pelayanan rehabilitasi, narkoba, apa saja bentuk pelayanan panggilan yang Tuhan percayakan. Kita mau siapkan hati untuk taat dan rela melakukannya. Karena kasih Tuhan besar bagi orang-orang berdosa. Kita tidak punya hak, tidak punya otoritas untuk menolak itu. Karena Tuhan sudah berbuat baik mengasihi kita. Kenapa kita tidak mengulurkan tangan untuk mengasihi orang-orang sekitar kita, apakah jiwa-jiwa yang terhilang. Keluarga kita, ada teman kita, ada orang-orang pulau, desa, kota yang belum mendengarkan Injil, yang belum menerima Injil. Biarlah kita siap diutus oleh Tuhan. Dengan konteks Yunus di dalam perut ikan, dia berseru menyadari semua kelemahannya, keterpurukannya yang amat dalam ini. Di ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekiranya saudara, perjalanan orang yang sudah jauh, ya, sekalipun masih dalam konteks mungkin masih melayani, mungkin ada di dalam ladang Tuhan, namun hatinya menjauh, ya, tidak melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, ada mencuri kemuliaan Tuhan, maupun dengan kekuasaan yang ada, maupun dengan perkataan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman, maupun kehidupan yang ganda, ya, kemunafikan di depan orang tertentu seperti ini, di depan orang tertentu seperti itu, dan membawa dua muka. Dan ini hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan Tuhan ingin, yaitu pertobatan. Gelombang yang datang menerpa, yaitu sehingga ikan besar menelan Yunus. Ini semua adalah rangkaian supaya Yunus bertobat. Saudara, dalam kehidupan ini kita harus introspeksi. Dalam doa itulah introspeksi. Tuhan, Roh Kudus, terangi mata hatiku, sehingga mata hatiku dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Karena seringkali kita menyangkali dan kita tidak menyadari bahwa kita sudah jauh dari Tuhan atau lari dari panggilan Tuhan. Sekalipun kita tubuh masih ada di dalam ladang Tuhan. Sekiranya biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali pada kasih mula-mula, kembali kepada ketaatan melakukan firman Tuhan, visi yang sudah Tuhan berikan, kita tidak menyimpangkan, ya, mimpi yang Tuhan berikan, nubuatan yang sudah Tuhan berikan, cuplikan yang ada, yang Tuhan sudah pakai hamba-hambanya untuk mendorong kita, mengulurkan tangan buat kita. Hendaknya kita hargai semua itu dengan pertobatan. Bersyukur bahwa Yunus masih ingat. Dia katakan, teringatlah aku. Mari saudara, ingat kembali kepada Tuhan. Ingat dahulunya kita seperti apa. Tuhan sudah bawa kita sejauh ini. Semua kasih karunia Tuhan. Kita tidak mempermainkan Tuhan. Kita tidak mempermainkan kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan buat kita. Sekali lagi kita baca ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku pada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. 3 hari 3 malam, bayangkan, di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam dengan bau yang ada, dengan situasi kondisi yang ada. Menyadarkan dia. Seperti anak terhilang, ya, anak bungsu yang terhilang, dengan makanan ampas babi pun, dia sulit untuk mendapatkannya. Di situ dia teringat, ada Bapa. Ada Bapa yang sedang menantikan, bahwa di rumah Bapa tersedia makanan. Selalu senantiasa ada penyediaan. Namun dia dengan kemauannya, dia tinggalkan Bapa, dan dia akhirnya merana dengan kesulitan, keterpurukannya karena keinginan dagingnya. Begitu pula biarlah kehidupan kita yang sudah jauh, biarlah Tuhan tarik kembali untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Pertobatan seseorang dalam doa itu akan terlihat. Tuhan bukan melihat
doa yang begitu sempurna, tapi Tuhan melihat doa yang dari hati yang hancur, dari hati yang remuk, dari hati yang berkeping-keping, dari hati yang bertobat. Yesus, aku butuh Engkau. Aku ingin pemulihan, aku ingin pertolongan-Mu. Lihat hatiku yang kedalaman ini. Sehingga hati yang bercabang-cabang dipulihkan, supaya hati kita utuh, diperuntukkan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Hati yang baru kita minta pada Tuhan. Yunus di dalam perut ikan dengan gelombang yang menerpa sehingga mengantarkan ikan menelan dia. Semua adalah rencana Tuhan supaya Yunus sadar, supaya Yunus bertobat dan bersyukur. 3 hari 3 malam tersebut Yunus sadar dan Yunus berseru kepada Tuhan. Tidak ada nama kata terlambat bagi orang yang berseru pada nama Tuhan. Yesus, tolong aku sudah bersalah, aku sudah bercurang, aku sudah ini, aku sudah itu. Kita ungkapkan pada dia dan dia memulihkan orang yang mau bertobat, memulihkan orang yang sungguh-sungguh berseru pada namanya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan dikatakan, apa yang berdasarkan kubayar, dia akan memberitakan Injil ke Niniwe. Dia akan melakukan tugas panggilan yang memang Tuhan suruh dia untuk berangkat, untuk membagikan kasih Tuhan kepada Niniwe. Kita yakin percaya ada gelombang pertobatan, keselamatan bagi jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Maukah saudara mendengarkan panggilannya dan mentaatinya, melangkah mengikuti sekalipun tidak sinkron dengan pemikiran kita? Kok Tuhan mau mengasihi mereka yang berbuat curang dan sebagainya? Tapi kita, siapa kita untuk menutupi jalan itu? Tuhan mau menyampaikan kabar baik lewat hidup saudara dan saya. Lakukanlah dengan sepenuh hati, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga, keselamatan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Disitulah doa Yunus yang dari kesungguhan 3 hari 3 malam di perut ikan. Seruan dia kepada Tuhan, dan waktunya sudah tiba. Pemulihan itu terjadi, dia dilemparkan keluar, ya dimuntahkan oleh ikan. Dan Yunus hanya kalau lihat di pasal 3, pasal 4, banyak hal yang kita akan pelajari dari pertobatan Yunus sehingga Niniwe juga diselamatkan. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan jangan kita halangi, karena Tuhan memakai kita menjadi kepanjangan kaki, tangan, hatinya Tuhan untuk orang-orang berdosa. Berdasarkan dari Yunus pasal 2 ini, kita lihat ke belakang di pasal 1 bagaimana proses sehingga gelombang yang datang tersebut sehingga ikan yang besar menelan Yunus. Kita lihat di Yunus pasal 1, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan pada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe itu adalah Assyria, ya, orang yang kejam, melakukan yang sangat sadis, ya, perbuatan-perbuatannya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, yang harusnya ke Niniwe, tapi dia memilih berbalik, malah berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sungguh menyedihkan, ya, orang yang harusnya dengar panggilan Tuhan, taat, namun ternyata dia tidak taat. Ketaatan menuntun kita pada destiny yang Tuhan kehendaki. Ketaatan kita mendengar suara Tuhan, ketaatan mendengar panggilannya, ketaatan kita melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya di keluarga kita, mengasihi suami, istri, maupun anak, cucu, menantu, keluarga, maupun saudara, teman, komunitas. Tuhan tempatkan kita untuk tujuannya, untuk rencananya. Jangan sia-siakan, karena ada orang yang belum terima keselamatan, ada orang yang belum mengalami pemulihan. Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi kepanjangan hatinya Tuhan. Untuk itu miliki hati Tuhan
hati yang besar untuk seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yang rela, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Namun Yunus malah berbalik, berjalan yang berlawanan arah, bahkan membayar harga untuk tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan panggilannya. Lalu naik kapal itu, berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sejauh di mana kita berlari, Tuhan ada untuk menangkap kita. Untuk itu, kembalilah pada jalur yang benar, jalurnya Tuhan. Kejujuran, kebenaran, takut akan Tuhan, dan hati kita diluruskan. Ayat 4, tetapi karena Yunus lari dari panggilan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, kondisi alam, karena ada di dalam kuasa Tuhan, Tuhan sanggup untuk menggunakan alam semesta yang ada, yang Dia ciptakan, untuk mengajar, untuk menuntun Yunus pada pertobatan. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Yunus masa bodoh. Dia tidak peduli, padahal dia tahu dia sudah berlawanan dengan rencana Tuhan, dengan panggilan Tuhan. Tapi dia masa bodoh, tidak mengindahkannya, bahkan dia pergi untuk tidur di tempat yang paling bawah, paling bawah di kapal tersebut. Datanglah nakoda yang memimpin, yang mengemudi kapal tersebut. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah pada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Mereka yang tidak mengenal Tuhan yang benar saja pun, mereka mau mencoba mengajak setiap orang untuk berseru pada Allahnya mereka masing-masing. Tapi kita sesungguhnya tahu, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia adalah Allah Israel. Dan untuk itu Yunus yang adalah seorang nabi-nya Tuhan, namun tidak taat. Ya, malah dia memilih untuk masa bodoh, tidak peduli dengan kondisi situasi yang menggenaskan pada saat tersebut. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Karena memang awalnya ya Tuhan orchestrate, ya merancangkan supaya lewat badai ini Yunus kembali. Lewat gelombang yang datang menerpa, Yunus bertobat. Yunus ditelan oleh ikan besar. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Karena undi itu jatuh di tangan Yunus dan orang-orang di kapal tersebut mempertanyakan asalnya, mengapa seperti ini, pekerjaannya apa? Dan tentunya Yunus, kita tahu dia seorang nabi yang melarikan diri daripada panggilan Tuhan yang Tuhan suruh. Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia katakan dia takut akan Tuhan, tapi perbuatannya tidak takut akan Tuhan. Berapa kali, seringkali kita sepertinya memuji Tuhan, seringkali sepertinya kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi hati kita bobrok, hati kita penuh dengan kedengkian, hati kita penuh dengan ambisi, kedagingan, keduniaan, kekuasaan. Semua itu kita harus bertobat. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan, kejujuran. Yang Tuhan kehendaki adalah sebuah kerendahan hati. Ya. Namun kita lihat Yunus masih tidak sadar. Ya. Yunus tidak sadar, dia mengatakan dia seorang Ibrani, dia takut akan Tuhan yang empunya langit dan bumi, lautan dan semua isinya tunduk. Ya. Ayat 10,
Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata padanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, karena hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka tahu bahwa Yunus melarikan diri dari apa yang Tuhan suruh, dan disitulah akibatnya. Ingat saudara, setiap keputusan seseorang yang berlari dari panggilan Tuhan, juga konsekuensinya itu sangat besar. Kita sadari kehidupan kita, Tuhan akan memproses, membawa kita kepada pertobatan yang sejati untuk melakukan perintahnya, melakukan panggilannya. Seperti tadi saya katakan, ada ombak yang ada gelombang di mana Tuhan ingin kita menghadik. Ada juga gelombang di mana Yesus berjalan di atas gelombang tersebut, waves. Dan di situ juga pada hari ini kita belajar di mana ada ombak yang Tuhan kirimkan, gelombang yang Tuhan kirim supaya membawa pertobatan, memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah gambaran supaya alarm ya untuk membangunkan Yunus. Namun Yunus tidak bangun, ya, tidak menyadari dan tidak ada pertobatan. Ayat yang ke-11, bertanyalah mereka akan kami, apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ya, kondisi gelombang angin yang begitu kencang, ya, semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu karena akulah badai besar itu ini menyerang kamu. Dengan seenaknya, semaunya Yunus berkata jawaban yang sepertinya seperti pahlawan, tapi ternyata dia hatinya keras. Ya, buang saja aku. Ya, memang ini karena aku, ya buang saja aku. Tapi sesungguhnya dia harusnya bertobat, harusnya dia mengakui dan dia ingin kembali kepada perintah Tuhan untuk beritakan Injil pada Niniwe, namun hatinya belum berubah. Hatinya masih merasa dirinya benar, bahwa dia tidak terima Tuhan yang baik mengasihi orang yang berdosa, yaitu Niniwe. Di ayat 12 ini, bela ini menjadi cambukan buat kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati, menganggap enteng didikan Tuhan, ajaran Tuhan, sehingga kita mengatakan buang saja aku, saya masa bodoh. Tidak, saudara. Kita tahu Tuhan mengkoreksi kita, Tuhan mengirimkan juga gelombang, badai, teguran nasihat, ajaran, didikan, semuanya adalah bagian supaya kita bertobat. Ya. Di ayat yang ke-13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ya, gelombangnya, gelora laut itu bergelora. Lalu berserulah mereka pada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarlah kami binasa karena nyawa orang ini, yaitu Yunus, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi mereka yang tidak mengenal Tuhan pun berseru, Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya Yunus. Namun di saat kondisi seperti itu, mereka yang tidak percaya pun bisa berseru pada Tuhan. Ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi ini adalah laut yang gelombang yang datang menerpa, semuanya karena Tuhan ingin Yunus bertobat. Orang-orang itu menjadi sangat takut pada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yalah, kisah Yunus ini bukan sekedar kisah sekolah minggu, cerita sekolah minggu, tapi kehidupan yang membuka mata kita untuk kita sungguh mengecek kondisi hati kita. Apabila ada hati kita, jalan kita sudah serong, kita sudah semena-mena, kita sudah melakukan yang tidak benar, mari kita kembali kepada jalannya Tuhan, melakukan panggilan Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh hormat, dan perkataan perbuatan kita bisa dipertanggungjawabkan
Dan di situ kita akan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena ada jiwa-jiwa yang menanti kita. Ada orang-orang berdosa yang butuh mendengarkan kabar baik lewat hidup kita yang bertobat. Kehidupan kita yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, Engkau roh kebenaran yang menginsafkan setiap dosa kami. Ada hal-hal yang tersembunyi yang mungkin seringkali manusia tidak ketahui. Seringkali manusia tidak sadari. Namun Roh Kudus Engkau sanggup, Engkau pakai maupun dengan situasi kondisi, gelombang yang datang menerpa, waves maupun juga badai, angin, semuanya adalah bagian supaya membawa kami ke dalam pertobatan. Karena kebaikan-Mu Bapa, supaya umat-Mu bertobat. Merendahkan hati, ada di dalam jalan yang benar. Kami percaya Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang lemah Tuhan juga berikan penghiburan, maupun juga Engkau yang menyatakan diri-Mu, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap orang yang mengakui jalan, di dalam jalan-Mu mengakui Tuhan dalam setiap jalannya, Tuhan akan meluruskan jalannya. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan materaikan, firman-Mu ya dan amin. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati dari pulau ke pulau, desa ke desa, kota ke kota, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Maupun juga pilkada, maupun juga semua persiapan-persiapan pemindahan ke ibu kota yang baru, Tuhan juga sertai, pemerintahan yang baru, Tuhan juga sertai, kami ucapkan berkat. Terima kasih Bapak, kami ucapkan berkat buat gereja-gereja Tuhan. Yesus kepala gereja, kami adalah tubuh Kristus, supaya kami saling melengkapi dan menjadi berkat untuk jiwa-jiwa, sehingga ada gelombang pertobatan, revival terjadi Tuhan atas negara kami Indonesia. Pakai gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu, maupun dalam mempersiapkan umat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.